Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 1 Belik, dari SMA Negeri Petarukan, dari SMA Negeri 1 Bodeh. Terima kasih atas kehadirannya pada malam ini. Mohon maaf saya mengganggu istirahat panjenengan ya. Untuk ikut bergabung pada kegiatan sesi berbagi budaya positif modul 1.4. Di sini saya ingin menginformasikan atau berbagi informasi tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Di sini kayak semacam sharing gitu nggih Bapak Ibu, bukan berarti saya paling pinter, tidak ya. Tetapi di sini saya hanya sharing saja. Dan alhamdulillah di sini banyak sekali yang hadir, nanti bisa saling menguatkan ya, barangkali penjelasan yang nanti saya jelaskan kurang bisa diterima, nanti bisa sharing-sharing itu aja. Bapak Ibu, pada budaya positif kali ini ada 6 topik yang akan saya sharingkan. Yang pertama adalah teori disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol. Dan yang enam adalah segitiga restitusi. Oke, sebelum saya masuk ke teori disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kali ini saya akan mengulas sedikit tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Oke, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak ya. Jadi tujuan dari pendidikan menurut beliau adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak ya, itu agar mereka sebagai manusia yang atau anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oke, dalam menuntun laku dan tumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani ya, atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu sebagai bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani ya. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya, maka ya biji jagung itu semakin tumbuh namun tidak akan optimal ya. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu, apabila anak itu kayak gitu, tapi cara apa namanya itu penanganannya kurang bagus ya gitu ya, atau dia itu di lingkungan yang kurang tepat, akhirnya kecerdasannya dia atau kepandaiannya dia tidak bisa tersalurkan dengan baik. Nonton nggih. Oke, baik. Sebagai seorang guru, kita ibaratkan sebagai seorang petani tadi ya, yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanaman tempat tumbuh tanamannya adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ya, jadi meskipun anaknya kualitasnya nun sewu kurang bagus misalnya, karena di situ di drill dengan baik ya, akhirnya insya Allah akan tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas seperti itu. Oke, dari uraian ya, mohon di mute dulu Bu Suminarsi. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Oke, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam ya Bapak Ibu, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Ya, dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, ya, bukan sebaliknya. Ya, murid akan mampu menerima dan menyerap sesuatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya
terasa aman dan nyaman. Selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Ya. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik juga. Gitu, nggih. Terima kasih Pak Saur, Bu Ulfi, terima kasih hadirannya. Iya, Bapak Ibu, Ya, Bu. masih ingat semboyan dari Ki Hajar Dewantara nggih, Karso Sung Tulodo ing Madya Mangun Karso Tutwuri Handayani ya. Yang artinya adalah di depan memberikan badan, di tengah membangun semangat dan di belakang memberikan dorongan. Harapannya Ki Hajar Dewantara adalah kita memiliki semboyan dari Ki Hajar itu akan melekat pada hati kita atau diri kita ya, Bapak Ibu. Ya, ini ya. Jadi ketika guru tidak memberikan tauladan yang benar di depan peserta didiknya, maka tujuan dari pendidikan tidak akan tersampaikan dengan baik. Pemberian semangat pun akan menjadi sia-sia. Begitu juga ketika guru tidak menunjukkan tauladan kepada peserta didiknya, selain hal itu, guru juga harus dapat memberikan dorongan dari belakang ya, kepada peserta didik sehingga tidak akan pernah ada istilah siswa yang tertinggal. Jadi di sini kita harus adil nggih, baik siswa yang punya prestasi maupun tidak, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif tersebut? Padahal Bapak Ibu sering melakukannya nggih, cuma mungkin belum tahu ini istilah-istilahnya dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif adalah suatu hal yang diharapkan oleh setiap lingkungan masyarakat, keluarga, kelompok, maupun lingkungan sekolah, khususnya dalam lingkungan pendidikan sekolah. Budaya positif ini sangatlah diperlukan untuk membangun identitas sukses peserta didik di sekolah maupun Bapak Ibu guru serta orang tua murid. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung ke topik yang pertama yaitu teori disiplin positif. Teori disiplin positif itu ada 4 ya, menurut William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Apa sih maksudnya dari kalimat ilusi guru mengontrol murid? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya Bapak Ibu untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak mau dikontrol ya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dikontrol ya. Pada saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ya, teori kontrol mengatakan bahwa suatu perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, dan yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Oke, maksudnya adalah penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol ya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk yang ketiga. Ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi membuat orang merasa bersalah itu ilusi yang akan menguatkan karakter gitu ya. Maksudnya adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, ya, mereka mengembangkan dialog diri untuk yang negatif. Kadangkala ya sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena sering guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Oke. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk ini tulisannya kecil sekali ya Bapak Ibu, jadi saya nggak bisa membaca ini. Iya. Ya,
Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima. Selama ini ya membuat kemajuan berdasarkan sebuah pengukuhan kinerja ya. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan membuat hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi walaupun di sini Bapak Ibu bisa paham ya, maksudnya orang dewasa itu mereka memiliki hak untuk memaksa gitu ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih seorang bisa berubah ya? Berubah paradigma ya menurut Stephen Covey ya. Beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda dan skema pemahaman yang menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini kita diminta untuk merubah sikap kita dulu ya, perilaku kita dulu seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol gitu ya? Oke, stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol di sini adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Oke. Kemudian kalau stimulus respon di sini, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan ya, bentar ya Bu. Ini tulisannya tertutup oleh Bapak Ibu di sini ya. Kalau saya slideshow nanti tidak bisa berjalan dengan mulus. Jadi saya tidak pakai slideshow. Karena laptopnya sudah agak lumayan tua kali ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Bisa dengar ya suara saya ya Bapak Ibu ya? Ya, lanjut nggih. Makna kata disiplin. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantoro ya, bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dalam sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja ya. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Ya, jadi kita harus punya disiplin diri ya. Kalau kita tidak bisa memiliki self disiplin, berarti orang lain yang harus mendisiplinkan kita sendiri ya. Oke, selanjutnya ya di situ Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal ya. Jadi harapannya nanti ketika kita memberikan budaya positif di sekolah, anak-anak itu memiliki motivasi internal ya. Jadi motivasi jangan sampai keluar dari orang lain, tapi harapannya muncul dari dalam diri kita sendiri. Iya. Sebenarnya kata disiplin itu apa sih gitu ya? Berasal dari bahasa Latin ya, disiplina yang artinya adalah belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri sendiri ya. Kemudian disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan ya, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan
kepatuhan, ya. Ya kan, kadang anak-anak kita berangkat sekolah tepat waktu karena dia takut dihukum. Berarti itu disiplin muncul motivasinya itu muncul dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi harapannya nanti anak-anak memiliki motivasi yang muncul dari dirinya sendiri. Nah, biar lebih cepat nih Bapak Ibu, ini kebetulan slide-nya banyak sekali, ada 64 slide. Jadi saya penggal-penggal saja biar cepat nih. Karena sudah larut malam, khawatirnya jenengan istirahatnya terganggu. Ya, baik Bapak Ibu, lanjut untuk kebijakan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali nih Bapak Ibu. Ada profil pelajar Pancasila ya, Bapak Ibu tahu sendiri profil pelajar Pancasila itu diantaranya lah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, ya, bergotong royong, kemudian kreatif. Kemudian untuk berikutnya adalah primary justice program. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan lain. Kemudian 9 pilar karakter. Di sini juga ada cinta, Tuhan, dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, dan lain-lain. Di sini tidak saya tulis semua Bapak Ibu. Kalau saya tulis semua nanti lama sekali ya. Jadi saya ambil beberapa contoh saja. Kemudian petunjuk seumur hidup ya. Contohnya di sini keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak meremehkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri ya. Kemudian kalau petunjuk hidup, contohnya peduli, penalar, bekerja sama, keingintahuan dan lain-lain. Kemudian di sini ada lagi the 7 essential virtues ya. Di sini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Kemudian ada juga the virtual project. Kemudian proyek-proyek digital di sini ada peduli, keterus-terangan, keberhasilan, komitmen, ya, belas kasih, percaya diri, bertujuan rasa dan lain-lain. Ya, oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ya, mohon izin Bapak Ibu untuk mute dulu ya. Ya, Bu Mariati, mohon di-mute dulu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia, ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu disebut dengan motivasi eksternal, ya. Kadang anak-anak pada berangkat sekolah itu cepet-cepetan karena takut dihukum, atau mungkin anak pakai sepatu, seharusnya hari Rebo pakai sepatu putih ya. Dia kalau pakai sepatu hitam nanti dihukum, makanya dia cepet-cepet menggunakan sepatu putih, harapannya nanti tidak dihukum. Berarti dia motivasinya dari luar itu ya, motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya siapa yang dalam pembelajaran di kelas misalnya, siapa yang maju duluan nanti akan dapat nilai tambah. Ya, itu berarti ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan. Itu disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang harapannya ya. Mereka memiliki motivasi internal ya. Jadi dia itu datang tidak terlambat, itu kesadaran diri, maju ya, tidak harus disuruh-suruh, itu kesadaran diri untuk maju ke depan tanpa embel-embel apa-apa seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, berikutnya adalah tentang ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Hukuman adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka ya, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi
ini restitusi ya, mengajak anak-anak itu untuk mencari solusi bersama-sama, itu restitusi. Oke, tapi kalau konsekuensi, misalnya anak melakukan kesalahan, mereka sudah tahu bahwa contoh misal hari ini anak datang terlambat, berarti konsekuensinya dia harus misalnya di sini membaca ayat beberapa ayat suci Al-Qur'an gitu misalnya ya, surat-surat pendek gitu ya kalau terlambat misalnya. Terlambat 5 menit, oke, hukumannya adalah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tapi dia sudah tahu bahwa kalau terlambat seperti itu gitu misalnya. Tapi kalau hukuman berarti anak tidak tahu sebelumnya, dia misalnya datang terlambat terus kamu datang terlambat, karena kamu terlambat kamu harus berdiri di depan tiang bendera dan hormat selama 15 menit, itu berarti hukuman ya. Itu hukuman berarti anak tidak tahu sebelumnya dia mau diapakan, tapi kalau konsekuensi anak sebelumnya tahu bahwa dia kalau terlambat berarti dia harus misalnya tidak ikut pelajaran jam pertama misalnya ya, atau mungkin dia harus mendapatkan tambahan jam karena dia sudah meninggalkan jam belajar selama 15 menit gitu misalnya. Tapi kalau restitusi, anak bersama-sama mencari solusi. Kenapa kok terlambat? Seperti itu ya, ditanya dulu. Misalnya, dia terlambat karena bangun kesiangan misalnya. Loh, kenapa bangun kesiangan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa tidak bangun kesiangan? Berarti anak digali untuk menemukan solusi bersama. Gitu ya. Karena restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Kemudian memperbaiki hubungan di situ, ya. Kemudian tawaran bukan paksaan, ya. Tadi kan ditawarkan nih, kamu kenapa terlambat seperti itu ya. Besok lagi bisa nggak berangkat tidak terlambat seperti itu, ya. Jadi saya lanjut. Oke, di sini ada identitas gagal, identitas sukses, ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya di sini kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul ya Bapak Ibu ya. Misalnya anak tidak terlambat gitu ya, terlambat lagi gitu ya. Kamu karena terlambat harus misalnya membersihkan kamar mandi gitu kan. Berarti kan dia merasa ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, misalnya dia tahu nih ya jam olahraga dia terlambat masuk pelajaran olahraga misalnya. Teman-teman sudah pada lari ya untuk pemanasan. Nah, karena dia terlambat, ya udah dia harus lari sesuai dengan konsekuensinya karena tadi terlambat kamu belum ikut lari seperti yang lain, kamu harus lari nih pemanasan. Lalu dia lari sendirian. Nah, berarti itu konsekuensi. Kalau restitusi itu yaitu merupakan pilihan, berarti dia diberi kesempatan untuk membuat solusi sendiri seperti itu, ya. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid, ya, anak-anak atau anak untuk jangka waktu yang panjang, ya. Kalau restitusi, kalau konsekuensi, mohon maaf, ini ada upgrade now. Ya, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, ya. Contohnya misalnya kalau dia sudah larinya selesai gitu kan, dia sudah nyaman kembali, dia sudah kembali ke teman-temannya seperti itu ya. Kemudian kalau restitusi menguatkan murid ya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Oke. Kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Ya, kemudian kalau hukuman murid atau anak akan tersakiti. Tapi kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Oke, jadi tidak akan saya baca semua nggih Bapak Ibu. Saya penggal-penggal karena masih ada sekian slide yang belum saya bacakan. Oke, baik. Hukuman ya di sini. Contoh di sini ya. Awas kalau dilakukan lagi nanti mohon maaf, saya ya. Oke. Contoh ya kalimat yang negatif di sini. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, tapi kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Tapi kalau positif, apakah hal ini yang
sesungguhnya ingin kamu lakukan, misalnya seperti itu, nggih Bapak Ibu. Ya, saya baca sedikit saja nggih Bapak Ibu. Oke, lanjut kita ke tindakan ini contoh nih. Contoh misalnya tindakan guru, anak diminta untuk mencatat 100 kali di dalam buku ya dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi misalnya ya. Karena anak tersebut terlambat berangkat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman Bapak Ibu. Ya, karena anak suruh mencatat 100 kali ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman ya. Tetapi kalau tadi yang saya jelaskan sebelumnya bahwa misalnya terlambat di pelajaran olahraga, teman-temannya sudah pemanasan lari, terus dia karena terlambat akhirnya larinya tidak bersama teman-temannya, itu konsekuensi karena dia sudah terlambat. Oke. Kemudian berikutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman, nggih. Kemudian berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi. Selamat datang Bu Lili, terima kasih sudah hadir. Ya, kemudian berikutnya membersihkan tumpahan air di meja, ya di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ya. Itu adalah konsekuensi, ya karena dia menumpahkan air di meja tulis, ya. Jadi konsekuensinya ya dia harus membersihkan, gitu ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam misalnya. Ini hukuman. Tapi kalau anak sebelumnya tidak tahu. Tapi kalau sebelumnya anak sudah tahu nih, misalnya anak tersebut tahu bahwa kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam di hari Senin misalnya ya, konsekuensinya dia seharian tidak menggunakan sepatu. Berarti di situ sudah ada agreement ya, ada persetujuan. Nah, itu berarti konsekuensi Bapak Ibu. Tapi kalau tahu-tahu suruh dilepas sepatunya tanpa tanpa anak mengetahui peraturan sebelumnya, lah itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ya untuk pelajaran PJOK. Nah, kalau di sini dia sebelumnya tidak tahu bahwa konsekuensinya itu lari gitu ya, berarti itu hukuman. Tapi kalau di sini dia kan sudah tahu kan bahwa kalau dia sudah terlambat berarti dia harus lari karena teman-temannya tadi sudah lari. Nah, ini konsekuensi Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi nih ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi karena dia sudah tahu sebelumnya ya. Membuat anak sakit ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan ya karena apa-apa diginikan gitu ya. Tapi kalau di sini anak menghargai disiplin karena sebelumnya sudah tahu kalau peraturan sebelumnya dia sudah tahu kalau dia seperti ini harus begini gitu ya. Kemudian kalau di sini hukuman itu adalah paksaan. Tapi kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Berikutnya bahwa hukuman adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, tapi kalau di sini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu untuk konsekuensi. Kemudian hukuman adalah konsep diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, ya dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, ya dibuat tidak nyaman, ya diasingkan untuk sementara. Jadi hanya untuk sementara nih. Setelah itu ya anak sudah bisa kembali dengan teman-temannya. Ngoten nggih. Ya, terus ada lagi tentang hukuman konsekuensi restitusi dan sudah ya. Kemudian ada tentang penghargaan. Bentar. Nah, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa sih? Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, ya, serta kehilangan motivasi dari dalam. Oke.
Jadi kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, ya, lagi kita pun menjadi tidak menyadari ya tindakan baik yang kita lakukan. Ya. Jadi ternyata kita memberikan penghargaan pun ya akan kurang baik nggih Bapak Ibu. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Kenapa? Karena suatu penghargaan adalah suatu benda yang atau peristiwa yang diinginkan, ya, yang dibuat dengan persyaratan. Ya, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, makanya di sini tidak efektif. Karena kalau penghargaan seperti ini berarti anak melakukan sesuatu karena memiliki motivasi eksternal bukan internal. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Maksudnya apa? Jadi ketika orang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya. Jadi merusak hubungan. Misalnya di kelas ada si A lagi-lagi dapat ini nih ribut karena dia lagi-lagi maju lebih cepat misalnya. Akhirnya teman-temannya mungkin akan mencemooh seperti itu kan maksudnya. Akhirnya hubungan mereka jadi kurang baik. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan ya. Dalam sebuah gambar percobaan sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar di sini ya. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan. Ya, misalnya dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar ya. Sementara sebagian tidak dikasih uang. Ya, jadi di sini mengurangi ketepatan. Ya, ini masih tetap yaitu motivasi eksternal bukan internal. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas ya. Maksudnya apa? Yaitu pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas ya. Pada saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul setiap berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa atau mahasiswi yang dilayar ini hasil kerja semakin berkembang. Mereka yang tidak menerima mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, akhirnya di sini penghargaan menurunkan kualitas karena mereka biar dapat uang gitu ya, dia cepat-cepat mengerjakannya seperti itu. Iya. Berikutnya. Nih, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ada hubungannya dengan yang di atas ya, ini menurunkan kualitas. Akhirnya mungkin mereka cepat-cepat bikin sesuatu ya biar dapat bayaran gitu kan. Akhirnya mematikan kualitas, yang penting dia cepat menyelesaikannya seperti itu ya. Kemudian penghargaan juga menghukum ya. Maksudnya adalah penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir ya. Ya, terima kasih sudah hadir di acara Zoom saya. Ini sesi berbagi semalam. Mohon maaf kita terkendala sinyal ya. Akhirnya saya lanjut pagi ini ya, saya lanjut. Semalam kita sampai ke penghargaan itu menghukum ya. Kenapa aku penghargaan menghukum? Karena tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking mereka akan mendapatkan ranking kedua, akan merasa paling dihukum. Jadi maksudnya penghargaan menghukum itu ketika anak lain mendapatkan penghargaan, satunya tidak mendapatkan penghargaan, mereka pasti akan merasa terhukum seperti itu. Oke, lanjut bahwa motivasi dari dalam. Nah, ini harapannya nanti anak-anak itu memiliki motivasi dari dalam. Jadi, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf, ini contohnya ya, dan berkata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Berarti di situ anak gembira ya. Akhirnya akhirnya dia bahagia ya bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan.
Oke, Bapak Ibu, penghargaan juga tadi sudah ya tentang restitusi, ya bahwa harapannya nanti anak-anak memiliki motivasi internal ya yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu, kita ke keyakinan kelas. Oke, kenapa sih harus keyakinan kelas gitu ya? Mohon maaf, itu sudah terekam apa belum ya, Bu Lisa? Bisa terlihat terekam? Sudah terekam ya? Mohon dilihat terekam apa belum? Ya, kalau Sudah. oke sudah. Sudah. Ya ya, untuk meyakinkan Ya. saja. Oke. Iya. Ya, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, berarti keyakinannya bahwa dengan menggunakan helm berarti dia akan selamat seperti itu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan tiap saat? Nah, berarti keyakinannya bahwa kita akan sehat gitu ya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Nah, berikutnya, ya, mengapa sih harus keyakinan kelas gitu ya? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda, Bapak Ibu. Ya, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, bahasa, negara maupun agama tadi ya yang dimaksud dengan nilai-nilai keyakinan ya. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, coba nih harapannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika anak ya bahwa di kelas itu ada peraturan kelas, itu harapannya nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas, kemudian akan menjadi lingkungan yang positif, kemudian akan menjadi budaya yang positif. Nah, coba nanti kita akan bisa membedakan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Misal seperti ini Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti ini disebut dengan peraturan Bapak Ibu, tapi keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Ya. Oke, terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti ini ya ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen ya untuk tidak terlambat seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, ya berarti di sini adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti ini keyakinannya adalah sehat gitu ya. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker berarti kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari-lari di kelas atau koridor, berarti ini adalah keselamatan dan juga keamanan. Ya, jadi harapannya nanti anak-anak di kelas memiliki keyakinan kelas, ya. Di situ keyakinan kelas akan diketahui oleh warga kelas. Jadi mereka akan, contoh misalnya keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Berarti satu sama lain akan saling menghormati. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa paham nggih, bertahan hidup berarti ya contoh kebutuhan makan ya, sandang gitu kan, pangan, terus penguasaan ya. Coba kita lihat di sini ya, ini dia kebutuhan dasar manusia ya, ada survival ya, kemudian cinta dan kasih sayang atau belonging, kemudian power, kemudian fun, kemudian freedom. Jadi ketika anak-anak berlari-lari atau bermain apa namanya itu futsal di depan, berarti memang dia lagi membutuhkan kebutuhan, bisa juga kebebasan, juga bisa juga kasih sayang. Baik, kita lanjut ke posisi kontrol ya. Jadi posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer.
Nah, apa sih posisi penghukum itu? Jadi posisi penghukum adalah seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya untuk murid lebih dalam lagi ya. Guru-guru biasanya akan berkata seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Nah, itu penghukum. Kamu sudah terlambat, kamu harus membersihkan kamar mandi gitu misalnya. Itu disebut dengan penghukum. Jadi antara guru dan siswa itu belum tahu bahwa nanti dia akan disuruh apa nih kalau terlambat seperti itu. Ya, kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-katanya yang keluar seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi ya. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa dengan kamu. Nah, walaupun kalimatnya itu lembut gitu ya, tapi sedikit apa ya mbak jelek gitu ya dalam hati gitu. Ya, terus berikutnya adalah teman nih, posisi teman. Posisi teman itu bisa positif, bisa negatif ya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau positif berarti di sini hubungan antara guru dan siswa itu bagus. Tapi kalau negatif berarti guru akan semakin kayak direndahkan gitu ya. Nah, dia akan bilang begini, Adi, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji loh sama ibu. Kenapa kok terlambat lagi? Misalnya seperti itu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu, nanti ibu bantu, gitu misalnya. Itu posisi teman. Terus berikutnya adalah posisi pemantau. Nah, di sini kalau pemantau itu biasanya dia menggunakan data-data ya. Adi, kamu tahu nggak ini jam berapa gitu kan? Kamu sudah terlambat 5 menit ya. Kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat. Nah, itu kalau pemantau. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, ini dia. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat suatu dengan murid ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menunggang murid untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau di dalam manajer itu guru itu memandu gitu ya, biar anak itu membuat solusi sendiri ketika dia bermasalah. Contoh, Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai gitu. Jam 7 Pak gitu kan. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini gitu kan. Oke, saya akan menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, berarti kan saya akan menanyakan teman saya Pak. Itu adalah muncul dari diri Adi sendiri ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ya, segitiga restitusi. Ada 3 segitiga restitusi Bapak Ibu tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan ketika kita menggunakan posisi control manager, harapannya anak membuat sebuah solusi sendiri ya. Nah, tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi menggunakan pertama menstabilkan identitas. Apa sih sebenarnya menstabilkan identitas? Nah, menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Bentar Bapak Ibu, ada yang masuk lagi enggak nih? Saya cek dulu barangkali ada yang masuk. Ya. Ya barangkali tidak bisa saya admit karena apa ya posisinya itu sulit ini untuk melihat siapa yang masuk nih. Oke, kita lanjut ya, menstabilkan identitas. Misalnya contohnya begini ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak, gitu kan. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu kan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi itu sebenarnya adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Iya. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah adalah setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar kan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan,
kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, contohnya di sini gini. Misalnya tadi kan si Adi itu terlambat gitu kan. Nah, misalnya terlambat sampai 15 menit gitu kan. Nanti kita bilang, padahal kamu bisa loh melakukan lebih buruk dari ini gitu kan. Itu sebenarnya kan tindakan yang salah, tapi tidak apa-apa ketika kita sedang melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat sampai 15 menit gitu kan. Ya, itu disebut dengan validasi tindakan yang salah. Itu adalah step yang kedua ya. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya di sini, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Misalnya tadi kan tentang keyakinan kelas ya. Kamu terlambat berangkat ke sekolah ya, akhirnya teman-teman lain kan terganggu ya, lagi-lagi ada tok 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 kayak gitu pintu ya, ada yang apa namanya itu minta dibukakan pintunya. Nah, nanti untuk menanyakan keyakinan kita bisa dengan kata-kata seperti itu. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita itu apa gitu kan? Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal gitu kan? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, penting ya untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Oke, ini contoh dari segitiga restitusi ya, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, di sini ada kasus ya tentang Pak Joko dan Mario. Di sini Pak Joko itu mendapatkan informasi bahwa Mario itu suka bermain pada saat dia di kantin tuh dia bermain lempar-lemparan yang menyebabkan lempar-lemparan makanannya itu terkena kepala sekolah, yaitu dialognya seperti apa? Saya bacakan ya. Pak Joko ya di sini. Mario, Adi, Bapak tadi dengar ya laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian ada masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi gitu ya? Lalu Mario dan Adi bilang, iya Pak, tadi saya jam istirahat, kami lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tak sengaja malah melempar ke wajah Ibu Dina. Nah, kepada kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Terus Pak Joko bilang, kalian lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak. Nah, ada informasi yang bisa kamu tambahkan gitu kan? Kami tidak bermaksud melakukannya tapi apa gitu kan? Tapi kami tidak sengaja gitu kan. Apa kalian tahu kalian berada dalam masalah ya kan? Nah, ini udah mulai nih ya bahwa ketika Pak Joko itu melakukan step pertama ini ya, yaitu menstabilkan identitas di situ ya. Kemudian apa kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang gitu kan? Mario bilang, dan Adi, iya Pak gitu. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, terus berikutnya kalian pasti melakukan ini ada alasannya. Nah, itu validasi tindakan yang salah gitu kan ya. Mario dan Adi bilang, iya Pak. Terus Pak Joko bilang, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukan, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga orang lain dalam masalah. Ini masih validasi ya. Kemudian Mario dan Adi bilang, iya Pak, gitu kan Pak Joko. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Nah, ini sudah mulai ke menanyakan keyakinan, ya, mencari solusi bersama-sama, ya, bahwa keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Akhirnya Adi dan Mario sadar bahwa dia telah melakukan suatu tindakan yang salah, dia bermain gitu ya. Nah, ketika dia bermain berarti dia memang sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bersenang-senang, juga bisa jadi kebebasan dia karena merasa bebas tanpa ada yang melarang seperti itu. Dan akhirnya dia membuat solusi ya kan, solusi sendiri, dia akan apa namanya itu menghormati orang lain, dan dia Pak Joko memberikan solusi juga bahwa nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik. Nah, ini harapannya Pak Joko, nanti anak itu si Mario dan Adi
tidak melakukan hal yang sama. Oke. Oke, Bapak Ibu, bisa kita ambil kesimpulan ya. Jadi dari cerita tadi bahwa ternyata Pak Joko itu menggunakan posisi manajer, Bapak Ibu. Oke. Kemudian kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Mario dan Adi adalah kasih sayang, ya. Kemudian di situ sudah ada menstabilkan identitas ya, validasi tindakan yang salah juga sudah ada, kemudian menanyakan keyakinan juga sudah ada. Dan di situ juga sudah dijelaskan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu dia akan saling menghormati satu sama lain, tidak melakukan hal yang sama, ya, melakukan kesalahan yang sama. Kemudian Pak Joko juga meminta untuk selalu mengindahkan keyakinan kelas, apa namanya, ketika dia ke kantin maupun di tempat yang lain. Begitu Bapak Ibu, saya rasa presentasi saya cukup sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Oke, Bu Mus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin menggunakan Zoom-nya Bu Liza. Ya, siap, monggo. Oke, Bu Mus ingin menanyakan kayak tadi, bukan tanya dulu sebenarnya. Yang pertama itu terkait dengan curhat. Tadi ada sedikit mendengar untuk yang kayak motivasi internal dan eksternal ya Bu Mus. Ya. Kayak, oke. Kalau di sekolah itu kadang-kadang sering banyak sekali ditemukan anak-anak tuh ketika melakukan sesuatu itu biasanya harus ada apa ya yang dari eksternalnya dulu. Kamu akan seperti ini nanti karena seperti ini. Ngoten biasanya Ya. seperti itu ya Bu Mus. Ya. Biasanya sebenarnya bagaimana sih cara untuk kita bisa kayak membangkitkan biar anak itu punya motivasi internal yang baik gitu. Jadi nanti otomatis kan lambat launnya akan jadi sebuah pembiasaan ya Bu Mus. Oke, terus yang kedua kaitannya sama segitiga restitusi Bu Mus. Minta tolong ini sih untuk sedikit diberikan gambaran kayak nanti aplikasi ke kehidupan di sekolah terutama itu seperti apa. Ini kayaknya topik yang sangat menarik. Terima kasih Bu Mus. Baik, Bu Naila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya jelaskan ya tentang segitiga restitusi dulu ya. Oke. Bagaimana cara mengimplementasikannya ketika kita mau menggunakan segitiga restitusi? Contohnya di sini ketika ini Bapak Ibu, ketika kita menjumpai anak bermasalah. Nah, sebaiknya kita menggunakan posisi manajer dengan menggunakan pola segitiga restitusi atau teknik segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas nih. Contoh di sini misalnya si Akmal gitu kan, lagi-lagi terlambat gitu kan, sering alfa terlambat gitu kan. Nanti kita panggil Akmal nih, ya misalnya Bu Naila sebagai apa namanya tuh wali kelas misalnya ya. Nanti Bu Naila panggil Akmal, Akmal duduk di sini gitu kan. Akmal, tadi saya dapat informasi nih dari BK kalau kamu itu sering terlambat, sering alfa, ya kenapa Akmal gitu kan? Ditanya dulu ya, menstabilkan identitas. Iya Bu, saya rumahnya jauh, tidurnya selalu tengah malam karena suka main game gitu kan. Nah habis itu lanjut kedua nih, ya. Wah, main game juga saya sering, Akmal. Bahkan tidur larut malam juga saya sering gitu kan. Itu apa namanya menstabilkan dulu. Nah, terus baru ke validasi tindakan yang salah. Wah, tidur larut malam bahkan sampai pagi ya, bisa loh kamu lakukan itu dan kamu punya alasan kenapa kok sampai kamu tidur larut malam gitu kan. Nah, itu sudah menstabilkan identitas itu adalah validasi tindakan yang salah, mohon maaf. Nah, setelah itu setelah melakukan validasi tindakan yang salah, nanti kita ajak nih, kita giring si Akmal untuk menanyakan keyakinan, ya kan? Kita giring untuk mengeluarkan ide-idenya untuk memperbaiki kesalahannya. Akmal, sudah tahu kan? Ya, kalau kamu terlambat, ya, kamu akan ketinggalan pelajaran. Kalau kamu alasannya tidur terlalu malam juga itu tidak baik untuk kesehatan, seperti itu ya. Nah, terus baru
si Akmal diajak untuk mencari solusi nih. Nah, kira-kira apa ya yang bisa Akmal lakukan untuk memperbaiki ya kesalahan ini gitu kan. Nanti Akmal kan berpikir tuh ya mencari solusi, kira-kira dia mencari solusi apa nih. Nah, terus Akmal bilang, "Ya Bu, saya mungkin main Mobile Legends-nya kalau siang saja, biar saya malam bisa tidur lebih cepat," gitu kan. Kira-kira apa lagi? Ini Bu, saya akan saya akan minta tolong orang tua untuk mengingatkan saya untuk bangun lebih pagi. Nah, terus untuk pelajaran yang tertinggal gimana, Akmal? Oh, saya siap, Bu. Saya akan minta bantuan teman-teman untuk meminjamkan buku biar saya akan menyelesaikan pembelajaran yang sudah tertinggal akan saya tulis ulang gitu kan. Nah, mungkin dia juga bisa minta tolong temannya untuk menjelaskan pelajaran-pelajaran yang sudah lalu gitu ya dengan tutor sebaya barangkali karena Akmal mungkin tidak tahu misalnya matematika itu kan sulit gitu ya, dia harus butuh orang yang menjelaskan, misalnya dia minta tolong ke guru matematikanya itu lebih baik, tapi kalau dia malu bisa tutor sebaya. Itu akhirnya muncul motivasi internal Bu Naila tanpa disadari. Nah, ini yang penting Bu Naila ya, bahwa motivasi internal itu harus jadi pembiasaan, harus muncul dari dirinya. Nah, bagaimana nih ya motivasi internal itu bisa muncul? Memang kita harus bersabar ya untuk mengingatkan anak-anak ya, mengajak mereka itu mencari solusi ketika mereka melakukan suatu tindakan yang salah. Seperti itu Bu Naila kira-kira. Ada yang lain? Monggo. Terima kasih Bu Mus. Ya, mungkin ada yang lain. Ya, ini ada juga yang bertanya ini offline ya, tentang keyakinan kelas. Itu bagaimana cara membuat keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu kan kayak semacam kesepakatan ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak di dalam kelas itu membuat sebuah keyakinan kelas bersama-sama. Keyakinan kelas kan bisa menggunakan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan sudah saya jelaskan ya. Dan itu misalnya saling menghormati, kemudian komitmen gitu kan. Kemudian misalnya no bully gitu kan. Itu juga bisa disebut dengan keyakinan kelas. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, bisa? Bu Mus, saya mau bertanya. Oke, siap. Monggo Bu Adis. Baik. Terima kasih Bu Mus, saya sangat terinspirasi dan sangat memberikan apresiasi dengan Bu Mus. Sangat luar biasa sekali materi. Terima kasih. Baik, Bu Mus, yang akan saya tanyakan itu terkait tentang posisi kontrol. Ya. Dan segitiga restitusi. Ya, ini saya segitiga restitusinya dulu, Ibu Mus. Siap. Ya. Dalam segitiga restitusi, apakah Iya, suaranya hilang Bu Adis. baik terdengar Bu Mus? Oke, terdengar. Ya, siap. Baik, ini tentang segitiga restitusi. Kan ada 3 langkah, Ibu. Ya. Nah, kita dalam restitusi dengan siswa itu kita harus selalu menerapkan 3 langkah atau boleh 1 langkah atau 2 langkah. Tidak selamanya 3 langkah ya. Itu pertanyaan saya, Bu Mus. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Adis. Iya, kalau kita mau menerapkan segitiga restitusi, ya jelas kita harus menggunakan 3 langkah Bu Adis. Ya, oke ini sebentar lagi waktunya habis Bapak Ibu. Akan saya percepat ya. Bahwa ketika kita menggunakan segitiga restitusi itu jelas kita harus menggunakan 3 langkah ini Bu Adis. Karena 3 langkah ini adalah sudah menjadi satu kesatuan ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan itu sudah menjadi satu kesatuan. Oke, jadi tidak bisa kita menggunakan satu-satu itu tidak bisa Bu Adis. Begitu. Ya. Ini kelihatannya waktunya hampir habis ya. Saya tutup aja ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri ya.
Oke, Bapak Ibu, hari ini sifat saya adalah sharing ya Bapak Ibu, kita sharing tentang saya pelajari di modul 1.4, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas ya, nanti bisa kita belajar lewat offline ya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, mohon maaf ya. Bukan ya.